Halo semua, assalamualaikum. Terima kasih masih menyimak di YouTube channel Wen Antoni dalam kisah terbaru dalam judul Bapak Mertuaku, Penganut Pesugihan. Sebelum saya membacakannya, semoga teman-teman dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan mari kita masuk ke ceritanya. Namaku Rania. Aku lahir dan besar di sebuah kota kecil, daerah yang masih dikelilingi hutan dan sawah luas. Hidup di sana sederhana. Setiap orang mengenal tetangganya, dan setiap kabar, sekecil apapun, cepat menyebar dari mulut ke mulut. Di tempat itulah aku pertama kali mengenal Dipa, lelaki yang kelak menjadi suamiku. Dipa bukan laki-laki yang mencolok. Ia pendiam, agak kikuk, tapi selalu punya cara menenangkan orang lain dengan senyumnya. Kami berteman sejak SMA, dan dari sanalah semua berawal. Saat itu keluarganya dikenal hidup pas-pasan. Ayahnya, Bapak Suraya, sempat membuka toko bahan bangunan kecil di pasar Lemayan. Tapi usahanya tak bertahan lama, bangkrut karena utang yang menumpuk. Aku masih ingat jelas. Suatu pagi mereka tiba-tiba menghilang dari rumah kontrakan mereka di ujung gang. Orang-orang bilang keluarga itu kabur ke kota lain, dikejar debt collector. Hampir 2 tahun tak ada kabar. Hingga pada suatu sore yang ganjil, aku melihat mobil hitam berhenti di depan rumah orang tuaku. Dari dalamnya keluar Dipa dan kedua orang tuanya. Tapi kali ini mereka tampak berbeda. Pakaian rapi, perhiasan mencolok, dan senyum Pak Suraya yang terasa sombong. "Rania, lama tak berjumpa," kata Dipa waktu itu. Suaranya tetap lembut, tapi matanya seperti menyimpan sesuatu yang berat. Sesuatu yang tak bisa aku baca. Tak lama setelah itu, kabar tentang keluarga Suraya menyebar cepat di Lemayan. Mereka membeli beberapa ruko di pusat kota, membuka toko bangunan besar, bahkan punya mobil mewah 2 sekaligus. Orang-orang heran. 2 tahun menghilang, tiba-tiba kaya raya. Dari mana uangnya? Begitu bisik warga di warung kopi. Ada yang bilang mereka menang lotre. Ada juga yang bilang Dipa bekerja di luar negeri dan mengirim banyak uang. Tapi kabar yang paling sering kudengar datang dari mulut para orang tua di kampung. Pak Suraya pernah pergi ke Gunung Lerang. Gunung Lerang terkenal dengan kisah-kisah pesugihan. Orang-orang percaya di sana ada tempat pemujaan yang dijaga makhluk gaib. Siapapun yang berani membuat perjanjian di lerengnya bisa menjadi kaya seketika, asal bersedia membayar dengan sesuatu yang tidak bisa dikembalikan. Aku tertawa waktu pertama kali mendengar gosip itu. Mana mungkin orang seperti Pak Suraya yang dulu takut tidur sendirian berani mendaki Gunung Angker? Tapi dalam hati kecilku ada rasa tak nyaman. Beberapa bulan setelah mereka kembali, keluarga Dipa datang ke rumahku membawa kabar mengejutkan. Mereka ingin melamar. Aku yang saat itu baru bekerja sebagai pegawai di koperasi desa, tak menyangka sama sekali. Lamaran itu terasa mendadak, terlalu cepat. Bahkan untuk ukuran keluarga yang baru saja kembali menata hidup. "Lebih baik segera dinikahkan," kata Pak Suraya waktu itu, menatapku dengan senyum yang tak pernah sampai ke matanya. "Jodoh tak baik jika ditunda-tunda." Aku menatap Dipa, mencari isyarat di wajahnya, tapi ia hanya menunduk. Ada sesuatu dalam dirinya yang berbeda. Ia tak lagi terlihat gugup dan hangat seperti dulu. Tatapannya kosong. Suaranya berat seperti menahan sesuatu. Pernikahan kami digelar sederhana tapi meriah. Rumah besar keluarga Dipa menjadi tempat resepsi. Anehnya, meski ramai, suasananya terasa berat. Udara di sekitar halaman seperti menekan dada. Di tengah keramaian, aku mencium bau kemenyan samar. Tapi saat menoleh ke belakang, tak kulihat siapapun yang membakarnya. Malam pertama setelah pesta, Dipa duduk lama di teras rumah. Ia tak bicara sepatah kata pun. Ketika kutanya apa yang dipikirkan, ia hanya menjawab pelan, "Aku cuma capek."
banyak yang harus dipikirkan sekarang. Beberapa minggu berlalu, aku mulai menyadari perubahan dalam dirinya. Ia sering melamun, memandangi langit malam tanpa alasan. Kadang ia tersentak seperti mendengar sesuatu. Pernah suatu kali aku memergokinya berbicara pelan di kamar mandi, seolah sedang mengaji. Tapi dengan suara yang bukan seperti biasanya, lebih berat, seperti ada gema di belakangnya. Suatu sore, aku sedang merapikan pakaian Dipa ketika tanpa sengaja menemukan sehelai kain hitam di dalam dompetnya. Di kain itu tertulis huruf-huruf asing berwarna merah, menyerupai tulisan Arab, tapi tak bisa ku baca. Ada juga potongan rambut dan secarik foto kecilku yang digulung rapi dengan benang merah. Aku terdiam cukup lama. Ketika Dipa pulang, aku mencoba menanyakan benda itu. Tapi begitu melihatku memegang kain tersebut, wajahnya berubah tegang. "Jangan sentuh itu lagi," katanya cepat sambil merebut dompet dari tanganku. "Itu cuma penolak bala dari ayah." Nada suaranya dingin, berbeda jauh dari biasanya. Aku tidak percaya, tapi memilih diam. Sejak malam itu, rumah kami terasa aneh. Lampu sering berkelap-kelip tanpa sebab, dan setiap lewat tengah malam, aku mendengar seperti langkah kaki di halaman depan. Langkah berat yang bergerak pelan, lalu berhenti tepat di depan pintu. Malam ketiga setelah kejadian itu, aku tak bisa tidur. Dipa tertidur pulas, tapi tubuhnya dingin seperti es. Aku memandangi jendela, dan di luar sana, kulihat sesuatu berdiri di bawah pohon mangga. Sosok tinggi besar, bayangannya menutupi dinding rumah. Aku tak bisa melihat wajahnya, tapi aku tahu ia sedang memandangku. Tiba-tiba dari arah halaman terdengar suara lirih, berat, menyeret, seperti dari dalam tanah. "Rania." Aku menutup mulut, menahan teriak. Tapi suara itu terus memanggil namaku. Lebih jelas, lebih dekat. Hingga akhirnya aku hanya bisa menutup mata, berdoa dalam hati, dan berharap pagi segera datang. Malam itu aku tahu, kekayaan yang datang terlalu cepat, selalu menuntut sesuatu sebagai gantinya. Rumah baru kami berdiri di ujung kota Lemayan, di atas tanah lapang yang dulu konon bekas kebun bambu. Bangunannya besar, berdinding putih pucat dengan pagar besi tinggi, dan halaman belakang yang dipenuhi pohon jambu air. Dari luar tampak megah, tapi sejak pertama kali aku menginjakkan kaki di dalamnya, entah kenapa ada rasa dingin yang merayap pelan di kulit. "Rumah ini hadiah dari ayah," kata Dipa saat pertama kali kami pindah. "Beliau ingin kita tinggal terpisah biar lebih tenang." Aku hanya mengangguk. Tapi sejak pintu pertama dibuka, udara di dalam rumah terasa tidak wajar. Tak ada aroma kayu baru seperti rumah pada umumnya. Yang ada justru bau tanah basah dan asap dupa yang samar-samar. Malam pertama berjalan tanpa gangguan. Tapi malam kedua, aku mulai merasakan hal-hal yang sulit dijelaskan. Sekitar pukul 2 dini hari, aku terbangun karena mencium bau kemenyan yang menyengat. Aku pikir mungkin Dipa sedang bakar sesuatu di dapur. Tapi ketika aku periksa, dapur gelap, kompor mati. Tak ada siapapun di sana. Namun bau kemenyan itu tetap terasa, bahkan lebih kuat di ruang belakang, tempat sebuah lemari kayu tua diletakkan. Aku mencoba membuka lemari itu, tapi anehnya kuncinya selalu macet. Setiap kali kugunakan tenaga lebih besar, terdengar bunyi ketukan dari dalam. Tok tok tok, seperti ada yang menepuk dari sisi lain pintu lemari. Aku mundur dengan jantung berdebar dan menutup kembali pintunya. Keesokan harinya, Dipa pergi pagi-pagi sekali. Ia bilang harus ke ruko di kota sebelah. Tapi hari berganti hari, dan ia makin jarang pulang. Kalaupun pulang, wajahnya tampak pucat. Matanya cekung seperti orang yang tak tidur berhari-hari. Aku mencoba menanyainya, tapi ia selalu menjawab singkat. "Aku capek, jangan tanya-tanya dulu."
Lalu ia langsung masuk ke kamar dan tertidur, meninggalkanku dengan rasa cemas yang tak terucap. Suatu siang, saat membersihkan ruang tamu, aku menemukan foto pernikahan kami tergeletak di bawah lemari. Aku mengangkatnya, tapi dadaku langsung terasa sesak. Di foto itu bagian wajahku di sisi kanan hangus terbakar, hanya menyisakan warna coklat kehitaman yang menyebar hingga ke gaun putih yang kupakai. Foto itu tidak terlipat atau rusak karena air, melainkan terbakar dari dalam. Tepinya hangus, tapi bingkainya masih utuh. Aku langsung menyimpannya di laci meja. Tapi malam itu aku mimpi buruk. Dalam mimpi, seseorang berdiri di dapur sambil memegang foto itu dan menatapku dari balik api. Wajahnya kabur, tapi aku tahu itu aku sendiri, versi lain diriku dengan mata kosong dan kulit gosong. Sejak malam itu, aku jadi takut berjalan sendirian di rumah. Kadang terdengar suara langkah pelan dari ruang belakang. Kadang terdengar seperti seseorang sedang menggeret kursi. Tapi setiap kali ku tengok, semua tetap di tempatnya. Malam ketujuh, ketika pukul 1 dini hari, aku mendengar suara perempuan menangis dari arah dapur. Isakannya lirih, panjang, seperti orang menahan sakit. Aku beranikan diri mendekat dengan membawa senter kecil. Suara itu semakin jelas, lalu berhenti tiba-tiba saat senterku menyorot dinding. Aku melihat bayangan sosok perempuan tergambar di sana. Bayangan tinggi dengan rambut panjang menjuntai sampai lantai. Tapi anehnya, tak ada siapapun di depannya. Bayangan itu bergerak pelan ke arahku, lalu lenyap begitu saja. Aku menjerit dan berlari ke kamar. Dipa terbangun, tapi bukannya menenangkanku. Ia malah marah. "Kau jangan macam-macam, Rania," katanya dengan nada tajam. "Jangan ganggu rumah ini dengan ketakutanmu." Aku tak paham maksudnya, tapi malam itu aku memilih diam. Beberapa hari kemudian, Pak Suraya, ayah mertuaku, datang tanpa kabar. Tubuhnya jauh lebih kurus dari terakhir kali kulihat. Wajahnya pucat seperti orang yang baru sembuh dari sakit berat. Ia duduk lama di ruang tamu, menatap lantai tanpa bicara. Bibirnya terus berkomat-kamit, entah membaca doa atau mantra. Sebelum pulang, ia sempat menatapku lama. Tatapannya tajam, tapi penuh ketakutan. "Rania," katanya pelan, "apapun yang terjadi, jangan sebut nama Lerang. Jangan sekalipun ya." Nada suaranya begitu berat sampai membuat bulu kuduku berdiri. Aku ingin bertanya, tapi Dipa segera memotong. "Sudah ya, jangan buat dia takut." Setelah itu, suasana rumah semakin tak karuan. Lampu di ruang tengah sering padam sendiri. Dan setiap maghrib, aku selalu mendengar seperti bisikan dari arah lemari belakang. Bisikan yang pelan tapi jelas menyebut namaku. Ketakutan membuatku hampir gila. Aku ingin sekali menemui ustadz di dekat pasar Lemayan, Kiai Mursal, yang terkenal sering membantu warga yang diganggu makhluk halus. Tapi ketika aku mencoba menyampaikan niat itu pada Dipa, wajahnya langsung berubah muram. "Jangan, Rania," katanya dengan nada memohon tapi tegas. "Jangan panggil siapa-siapa. Jangan ada orang luar yang masuk ke rumah ini." "Kenapa? Aku sudah tidak tahan. Rumah ini tidak wajar." Aku bilang, "Jangan," teriaknya sambil menepuk meja. "Ini bukan urusanmu." Malamnya aku menangis dalam diam. Aku merasa terjebak dalam rumah yang semakin hari semakin hidup dengan suara-suara yang tak terlihat. Aku bahkan mulai merasakan hawa dingin yang selalu menempel di punggungku, seolah ada yang berdiri di belakang setiap kali aku sendirian. Menjelang tengah malam, aku akhirnya bisa tertidur sebentar. Tapi saat terbangun, karena merasa ada yang menggelitik di leher, aku mendapati sesuatu yang membuat darahku serasa berhenti mengalir. Di bawah bantalku, ada gumpalan kecil yang dibungkus kain hitam. Saat ku buka, di dalamnya terdapat potongan rambut dan kuku. Aku tahu itu milikku sendiri, karena panjang dan warnanya sama persis.
Aku memandang Dipa yang tidur membelakangiku, lalu ke arah lemari belakang yang kini tampak sedikit terbuka, dan dari celahnya samar-samar tercium lagi aroma kemenyan lama yang semakin kuat, menyesakkan dada, seolah mengirim pesan yang belum ingin kupahami malam itu. Sudah 2 minggu Rania terlambat datang bulan. Awalnya, ia mengira tubuhnya hanya kelelahan karena stres dengan suasana rumah baru yang terasa berat dan aneh. Akan tetapi pagi itu, garis merah muda di tespek membuatnya tertegun lama di kamar mandi. Tangannya bergetar antara bahagia dan takut. Ia keluar dengan wajah bersemu. "Dipa, aku hamil," katanya pelan, menahan senyum. Dipa yang sedang duduk di ruang tamu menatapnya lama. Tak ada pelukan hangat atau sorak bahagia seperti yang ia bayangkan. Lelaki itu justru menunduk, lalu berjalan ke arah jendela tanpa sepatah kata. "Kamu yakin?" tanya Dipa datar. Rania mengangguk. "Aku periksa ke bidan sore ini." Namun wajah Dipa berubah pucat, tangannya gemetar. "Jangan kasih tahu siapa-siapa dulu ya," katanya tegas. Suaranya nyaris bergetar, "termasuk bapak dan ibu." Rania terdiam. Ada nada takut yang tidak ia mengerti dalam suara suaminya. Ia mengira Dipa hanya kaget. Tapi sejak kabar kehamilan itu, sikap Dipa makin aneh. Ia sering pulang larut malam dengan wajah lelah, kadang berbau tanah basah dan asap menyan. Saat Rania tanya, ia selalu menjawab pendek, "Urusan pekerjaan." Namun malam-malam di rumah itu semakin mencekam. Pukul 2 dini hari, Rania terbangun oleh suara langkah kaki berat di atap. Bunyi duk duk duk. Terdengar lambat tapi teratur, seperti seseorang berjalan tanpa alas kaki. Ia menepuk bahu Dipa, tapi lelaki itu justru tidur nyenyak. Atau pura-pura tidur? Suara langkah itu terus berputar di atas kamar mereka sampai menjelang subuh, baru berhenti ketika azan pertama terdengar. Pagi harinya, Rania menemukan bekas tapak kaki hitam di plafon kayu dekat jendela. Aneh, karena arah tapak itu justru menghadap ke bawah, seolah berasal dari sisi lain dunia. Malam berikutnya, Rania bermimpi aneh. Ia berada di ruangan gelap dengan suara tangisan bayi menggema. Di depannya, seorang perempuan berjubah hitam menggendong sesuatu. Ketika Rania mendekat, benda itu ternyata bayi tanpa wajah. Kulitnya licin seperti lilin meleleh, dan matanya hanya 2 lubang hitam. Saat perempuan itu menyerahkan bayi itu ke pelukannya, Rania berteriak dan terbangun dengan perut terasa berat, seolah ada sesuatu menindih dari dalam. Ia menjerit memanggil Dipa, tapi lelaki itu hanya menatap kosong. "Jangan takut, itu cuma mimpi," katanya. Tapi tatapan matanya seperti menyimpan rahasia yang menakutkan. Hari demi hari, Rania merasa tubuhnya makin lemah. Kadang ia mencium bau anyir darah di udara tanpa tahu dari mana asalnya. Kadang lampu kamar berkelip sendiri dan suara-suara lirih memanggil namanya dari dapur. "Rania, Rania." Suatu sore, mertua laki-lakinya, Pak Suraya, datang lagi. Tubuhnya makin kurus, wajahnya pucat, dan bibirnya terus komat-kamit seperti membaca mantra. Ia duduk di kursi ruang tamu, menatap Rania lama, lalu berbisik dengan suara serak, "Anak itu, darahnya sudah ditandai. Jangan lawan, semua sudah ditulis sejak dilerang." "Lerang?" tanya Rania gemetar. "Apa maksud Bapak?" Namun Pak Suraya justru menatap tajam, seperti kerasukan, dan berkata dengan nada seperti mengancam, "Jangan sebut nama itu di rumah ini." Malam itu Dipa marah besar. Ia melarang Rania bicara apapun soal mertuanya dan menegaskan agar ia tidak pernah pergi sendirian keluar rumah. "Kamu di rumah saja, jangan banyak tanya." Namun ketakutan Rania makin tak tertahankan.
Ia merasa sesuatu di dalam rumah itu bukan hanya mengawasinya, tapi juga menginginkannya. Diam-diam, Rania menghubungi Kiai Mursal. Ia datang sore hari. Begitu masuk ruang tamu, wajahnya langsung berubah. "Rumah ini berat auranya," katanya perlahan. Saat prosesi dimulai, Kiai Mursal membaca ayat-ayat suci. Udara mendadak dingin. Jendela bergetar dan bau kemenyan menyengat dari kamar belakang. Tiba-tiba terdengar suara jeritan panjang, seperti perempuan diseret. Rania menutup telinganya, tubuhnya menggigil. Kiai Mursal berteriak, "Keluar kalian yang menumpang pada darah keluarga ini, dengan nama Allah, keluarlah!" Namun suara itu justru membalas dalam nada berat dan serak, "Tumbal belum lahir, belum waktunya keluar." Rania seperti kerasukan. Rania menjerit dan tubuhnya kejang. Perutnya terasa seperti diaduk dari dalam. Kiai Mursal cepat-cepat menyiramkan air doa ke tubuhnya. Tak lama kemudian, semua hening. Beberapa saat sebelum pingsan, Rania mendengar bisikan halus di telinganya. Suara yang sama seperti dalam mimpi. "Tumbal sudah ditetapkan. Darahmu dan darahnya adalah kunci." Lalu semuanya gelap. Rania membuka mata dengan kepala berat dan pandangan kabur. Bau minyak kayu putih dan dupa samar memenuhi kamar. Kiai Mursal sudah pulang. Yang tersisa hanya botol air doa di meja dan kain putih yang menutupi perutnya. Dari luar terdengar suara burung gagak. Suaranya nyaring dan menusuk. Hari sudah sore ketika seorang perempuan tua datang mengetuk pintu. Namanya Bu Lesti, tetangga lama keluarga Dipa sebelum mereka pindah ke Lemayan. Wajahnya tampak cemas. Matanya terus menatap ke belakang seolah takut diikuti. Ia bicara pelan, nyaris berbisik, "Aku dengar kau sakit, Nak Rania. Maaf aku datang tanpa kabar. Tapi ada hal yang harus kau tahu sebelum semuanya terlambat," katanya sambil menggenggam tangan Rania erat-erat. Rania menatap bingung. "Ada apa, Bu?" Bu Lesti menarik nafas panjang. "Dulu, waktu keluarga Dipa masih tinggal di Dusun Saren, Pak Suraya pernah pergi ke Gunung Lerang. Katanya ingin mencari penglaris untuk usaha bahan bangunannya yang bangkrut. Ia pergi bersama 2 orang temannya." Rania menelan ludah. Nama gunung itu membuat tubuhnya merinding. "2 temannya tak pernah kembali," lanjut Bu Lesti dengan suara lirih. "Orang-orang menemukan pakaian mereka di tepi sungai bawah gunung, tapi tubuhnya tidak pernah ditemukan. Seminggu setelah itu, Pak Suraya pulang dengan tubuh kotor dan wajah penuh luka. Tapi entah kenapa sejak hari itu tak pernah kekurangan uang. Usahanya bangkit kembali." Rania memegang dada. Jantungnya berdetak keras. "Jadi semua ini benar-benar dari sana?" Bu Lesti mengangguk perlahan. 7 tahun kemudian, anak pertama Pak Suraya dari istri pertamanya meninggal mendadak. Tak ada sebab medis, cuma berhenti nafas di tengah malam. Dan anehnya, itu terjadi tepat di hari peringatan ia kembali dari Lerang beberapa tahun kemudian. Kata 7 tahun membuat tubuh Rania kaku. Ia teringat hasil periksa bidan seminggu lalu. Usia kandungannya 7 bulan sekarang. Tiba-tiba semua kepingan misteri yang berserakan mulai menyatu. Setiap 7 tahun ada tumbal darah yang harus dikorbankan demi mempertahankan kekayaan keluarga itu. Malamnya, Dipa pulang dengan wajah pucat dan mata cekung. Terlihat seperti orang yang habis menanggung beban berat. Rania yang masih menggigil dengan cerita Bu Lesti menatapnya penuh air mata. "Kenapa kamu gak pernah cerita soal ayahmu dan Gunung Lerang?" Suaranya bergetar. Dipa diam lama, lalu ia duduk di lantai, menunduk dan akhirnya berkata lirih, "Aku tahu semuanya, Rania. Aku tahu perjanjian itu, tapi aku tidak bisa kabur." Rania terpaku. "Apa maksudmu?" Dipa menatap tangannya sendiri yang gemetar. "Setiap kali aku berusaha menolak,
Tubuhku seperti dibakar dari dalam. Aku mimpi diseret ke dalam hutan, dipaksa tanda tangan dengan darah. Kalau aku coba pergi jauh, aku jatuh sakit. Aku tidak bisa lawan mereka, Ran. Siapa mereka? Tanya Rania. Penunggu lerang, makhluk yang memberi ayahku kekayaan dengan syarat 7 tahun sekali harus ada tumbal dari garis darah kami. Anak pertama, istri pertama sudah jadi korban. Sekarang Dipa berhenti, menunduk lebih dalam. Air matanya jatuh ke lantai. Sekarang mereka menagih yang berikutnya. Rania mundur, menutup mulutnya dengan tangan. Kau biarkan saja. Aku sudah coba semua cara, Ran. Dipa memekik, wajahnya penuh putus asa. Aku pernah pergi ke gunung itu, mencoba memusnahkan tempat pemujaan ayahku, tapi malah terjatuh sakit berminggu-minggu. Mereka tidak mau dilepaskan. Mereka sudah menandaimu, Rania. Rania berlari ke kamar, menangis jadi-jadinya. Tapi ketika menatap dinding belakang rumah, sesuatu membuatnya membeku. Ada simbol aneh tergurat di sana. Segitiga terbalik dengan tetesan darah kering di ujungnya. Di bawahnya tertulis huruf-huruf yang tak dikenalnya, seperti mantra. Rania memanggil Dipa dengan suara gemetar. Apa ini? Dipa menatap simbol itu dengan wajah ketakutan. Itu tanda perjanjian. Selama tanda itu ada, kita tidak bisa lepas. Kenapa nggak kamu hapus? Dipa mengguncang kepalanya. Aku pernah coba. Dinding itu berdarah. Darah keluar dari batu bataran. Aku sumpah aku lihat sendiri. Rania mundur beberapa langkah. Tubuhnya bergetar. Ia menyentuh perutnya, merasakan gerakan lembut dari dalam. Bayi itu menendang, seolah ikut gelisah dengan ketegangan di sekitarnya. Tangisan lirih keluar dari bibirnya. Jadi, anak ini... Dipa menatapnya dengan pandangan hancur. Mereka bilang darahmu dan darahnya adalah harga terakhir. Aku sebenarnya berusaha melindungi kalian, tapi aku tidak bisa lagi. Mereka sudah datang. Rania menatap wajah suaminya yang kini penuh air mata. Lelaki yang dulu lembut kini tampak seperti manusia yang dihantui rasa bersalah dan dosa yang tak bisa ditebus. Dan di tengah keheningan malam itu, dari arah dapur terdengar suara samar. Suara langkah kaki yang sama seperti di atap malam-malam sebelumnya, tapi kali ini lebih dekat, seperti sesuatu yang berjalan perlahan menuju kamar mereka. Dipa memeluk Rania erat. Wajahnya basah oleh air mata. Dengan suara gemetar, ia berbisik, aku tidak bisa melindungimu lagi, Rania. Mereka sudah menandaimu. Malam itu, udara di rumah besar itu terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu-lampu redup bergoyang pelan, dan suara jangkrik di luar mendadak berhenti. Rania memeluk perutnya yang semakin besar, sambil menatap jendela yang berkabut. Di luar, kabut turun tebal menelan halaman dan pepohonan di depan rumah. Ia tahu waktunya sudah tiba. Sejak Dipa berkata bahwa mereka sudah menandaimu, Rania tidak lagi bisa tidur nyenyak. Setiap malam, suara langkah kaki terdengar semakin dekat. Kadang di atap, kadang di dapur. Dan malam ini, di ruang tamu. Rania menggenggam tas kecil berisi pakaian dan air doa pemberian Kiai Mursal. Ia berencana kabur malam itu. Saat semua tidur, Dipa duduk di ruang tengah, memegangi kepala. Wajahnya pucat, seperti tak punya darah. Rania, jangan pergi malam ini. Mereka sedang di sekitar sini, Rania, bisiknya. Namun Rania tidak peduli. Ia harus menyelamatkan bayi dalam kandungannya. Ia berlari ke arah pintu depan, tapi begitu gagang pintu diputar, dunia seperti berputar aneh. Langit-langit rumah bergeser. Dinding terasa hidup. Dan setiap kali ia membuka pintu, ia kembali lagi ke ruang tengah. Rania terengah-engah, memukul pintu, menangis, tapi tetap kembali ke titik yang sama.
Rumah itu telah menjadi lingkaran gaib, menahan siapapun yang ingin keluar. "Dipa!" jerit Rania ketakutan. Suaminya berdiri gemetar, menatap ke arah pintu belakang yang kini perlahan terbuka sendiri. Dari sana keluar bau anyir darah yang tajam, disertai suara dengusan berat. Lalu muncul sosok tinggi besar. Tubuhnya hitam berasap, wajahnya tanpa mata. Hanya rongga gelap dengan cairan merah mengalir dari lubang hidungnya. Rania menjerit histeris, memeluk perutnya. Makhluk itu menunduk, seolah mengendus. Lalu suaranya bergema dari segala arah. "Darah sudah tiba waktunya, harus ditumpahkan." Dipa berdiri di depan Rania, mulai membaca ayat suci dengan terbata-bata. "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Namun baru satu ayat keluar dari bibirnya, tubuhnya terpental keras ke dinding seperti disambar petir. Suara keras mengguncang rumah, lampu padam seketika. Hanya tersisa cahaya lilin kecil di meja yang bergoyang ditiup angin. Rania merangkak ke arah suaminya. Tubuh Dipa bergetar hebat, matanya putih seluruhnya. "Lari Rania," katanya serak sebelum pingsan. Sementara itu, makhluk hitam itu mendekat, langkahnya berat, lantainya bergetar setiap kali ia melangkah. Bau darah makin menyengat. Rania memeluk perutnya sambil membaca doa sekenanya. Air mata jatuh bercampur keringat dingin. Ketika sosok itu mengangkat tangannya yang panjang dan hitam pekat, tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu depan. Diikuti suara takbir menggema. "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Kiai Mursal datang bersama 3 orang santri muda. Mereka menendang pintu, masuk membawa obor dan air doa. Begitu mereka melangkah, angin kencang menerpa, membuat tirai berkibar liar. Kiai Mursal berteriak, "Segel rumah ini harus dihancurkan dulu." Salah satu santri memecahkan kendi kecil di bawah meja altar kayu yang ditemukan di ruang belakang. Seketika, suara raungan marah keras keluar dari seluruh penjuru rumah, seperti ratusan orang menjerit bersamaan. Rania menutup telinga, sementara Kiai Mursal terus membaca ayat kursi. Suaranya semakin keras mengalahkan teriakan gaib itu. Di tengah kekacauan, terdengar suara dari kamar belakang. Suara Pak Suraya, mertuanya. "Maafkan aku, ampun, aku tidak sanggup lagi." Rania sempat melihat sekilas tubuh tua itu tergeletak di lantai. Wajahnya membiru, lidahnya menjulur, seperti dicekik oleh tangan tak kasat mata. Dari dadanya menetes darah yang menembus lantai. Kiai Mursal menegakkan tangannya, mengucap doa terakhir, lalu menyiram air doa ke arah sosok tinggi itu. Suara letupan keras terdengar dan makhluk itu menjerit panjang, berubah menjadi asap hitam yang berputar di udara sebelum lenyap bersama bau menyengat belerang. Namun, di detik-detik terakhir, Rania melihat bayangan Dipa berdiri di antara asap itu. Matanya memandang Rania dengan lembut, seolah meminta maaf, sebelum tubuhnya perlahan menghitam seluruhnya, retak, lalu hancur menjadi abu. Rania menjerit, tapi Kiai Mursal menahannya. "Selesai sudah, Nak, tapi darah pengikat sudah terlanjur dibayar." Beberapa jam kemudian, saat azan subuh berkumandang, Rania dibawa ke rumah Kiai Mursal. Di sana, di tengah tubuh yang lemah dan mata sembab, ia melahirkan seorang bayi laki-laki. Tangis bayi itu pecah, keras, menggema di langit yang baru terang. Namun ketika dukun beranak membersihkan tubuhnya, dan juga bidan, mereka semua terdiam. Di dada bayi mungil itu tepat di sisi kiri terlihat tanda lahir berbentuk segitiga terbalik, persis seperti simbol di dinding rumah mereka dulu. Rania menatapnya tanpa suara. Air matanya jatuh satu persatu. Ia mengelus lembut wajah anaknya yang masih merah. Sementara Kiai Mursal menunduk dengan wajah berat. Anak ini mewarisi jejak darah itu dari bapaknya. Tapi jangan takut Rania. Selama kau hidup, lindungi dia dengan doa. Jangan biarkan perjanjian itu hidup kembali. Beberapa hari kemudian, Rania pulang ke rumah lamanya di tepi hutan Lemayan. Ia hidup dalam sunyi, hanya ditemani anak laki-laki kecil yang sering memandangi arah gunung di kejauhan.
selesai. Demikianlah sebuah kisah, semoga terhibur. Wayne Anthony pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah.